Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, calon-calon tetamu Allah, kembali di sini saya akan memberikan beberapa arahan-arahan dan juga sedikit nasihat yang masih berkaitan dengan pelaksanaan ibadah umroh. Ada beberapa hal yang perlu diwaspadai pada saat berada di kota suci Mekah dan Madinah, dan hal-hal yang perlu diwaspadai ini ya belum lama juga kejadian kepada jamaah umroh Abah. Untuk itu ya kembali Abah mengingatkan bagi yang akan umroh ya tahun ini ya supaya hati-hati itu ya. Ada 7 item yang akan Abah sampaikan ya. Yang pertama yaitu pada saat Bapak Ibu berada di pelataran Ka'bah dan mungkin ingin ya bapak-bapaknya yang muda yang sehat mungkin ingin ya mencium Hajar Aswad atau barangkali juga ya, akan berdoa di multajam. Ini supaya hati-hati ya. Hati-hatinya di mananya? Hati-hatinya itu ya, tempo hari itu ya, teman Abah yang satu kamar juga ada seorang laki-laki yang menawarkan untuk mencium Hajar Aswad. Hanya saja karena jauh-jauh hari sudah dinasehati supaya ya, apabila ketemu orang tersebut supaya bilang tidak dan langsung pergi saja. Nah, kemarin itu ternyata masih ada. Ya, bahkan tempo hari ke Abah juga sama. Ya, pada saat Abah mengantar jamaah-jamaah untuk mencium Hajar Aswad, ternyata ya ada seorang laki-laki ya usia sekitar ya 25 sampai 30 tahun insyaallah ya menghampiri Abah ya. Beliau berkata, katanya, "Pak, mau tidak saya antar ya, dibantu antar untuk mencium Hajar Aswad." Kemudian saat itu Abah langsung pergi saja ya, bilang tidak kemudian pergi. Nah, untuk itu ya kembali di sini saya ingatkan ya, pada saat bapak atau ibu yang mungkin berada di pelataran Ka'bah ya sedang tawaf atau barangkali ya sedang menuju ke Hajar Aswad, apabila ingat ya, apabila ada seorang laki-laki yang menawarkan bantuan untuk mencium Hajar Aswad, supaya jangan ragu-ragu menolak. Cara menolaknya bilang saja tidak, kemudian langsung pergi. Itu caranya. Kenapa? Karena nanti pada saat setelah selesai, umpama betul-betul terlaksana mencium Hajar Aswadnya, nanti akan dimintai uang yang begitu cukup besar. Ya, informasinya ke Abah itu sampai jutaan, kadang minta 1 juta, bahkan lebih. Untuk itu ya, Abah sarankan kalau ada yang ya, ingin membantu lebih baik tadi tinggalkan saja. Nah, hal ini biasanya ya, terjadi pada orang yang baru pertama kali umroh. Dikiranya orang tersebut betul-betul membantu, tidak minta biaya. Dan orang yang ingin membantu ini ya, bukan orang Arab, tapi memang insya Allah sepertinya orang Indonesia. Jadi ada beberapa orang Indonesia ya insya Allah, karena tadi ya perawakannya juga perawakan Indonesia, kemudian bahasanya juga bahasa Indonesia. Ya, tempo hari belum lama Abah juga ditawari. Nah, ini untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali umroh, supaya diingat-ingat nasihat Abah ini. Kalau ada orang yang menawarkan, "Ayo Pak, Bu, saya bantu untuk mencium Hajar Aswad," jangan mau. Itu saja pesan Abah ya. Karena nanti akhirnya dia akan minta uang ya, uang cukup besar itu ya. Kemudian yang kedua ya supaya hati-hati ya, masih saja ada ya di Bukit Marwah. Ya, di Bukit Marwah itu yang menawarkan gunting pada saat tahallul itu ya. Jadi ya, hal seperti ini ternyata masih saja ada. Nah, di sini tipsnya untuk bapak-bapaknya
ya, setelah selesai melaksanakan rangkaian ibadah umroh, terakhir itu kan sa'i. Abah menyarankan supaya berkelompok dan carilah tukang cukur, ya, datang ke umpamanya salon untuk cukur rambut. Jadi langsung saja, ya, harganya tempo hari itu kan Abah bawa rombongan masih harganya 10 real. Ada yang menawarkan 15 real tapi tawar saja 10 real. Jadi ya, afdolnya orang yang umroh kemudian ingin tahallul, itu afdolnya itu adalah cukur gundul atau cukur botak, dan itu bisa dilaksanakan ya di luar tadi, ya, di luar Masjidil Haram. Silahkan keluar saja, kemudian carilah salon, atau kalau di sana terkenal dengan barbershop ya namanya. Nah, silahkan tanyakan saja. Bahkan biasanya di luar itu ya, pada saat keluar dari Bukit Marwah itu ada laki-laki yang menawarkan, ya, menawarkan potong rambut, ya, dan dia biasanya menawarkan harganya juga sama ya, 10 real, ya. Tinggal ikuti saja di mana gitu tempatnya, ya. Tapi uangnya jangan diberikan dulu, nanti setelah cukur gundul baru berikan, ya. Tapi nanti pada saat cukur gundul ini, pada saat prakteknya juga ya bilang, ya, pada saat mau cukur gundul ke orang yang akan cukurnya bilang 10 real. Ya. Bahasa Indonesia mereka paham, ya, bilang 10 real. Kemudian kalau umpamanya pada saat ya cukur botak ingin dikasih sampo, ditawarkan dan lain sebagainya, umpamanya dipijit-pijit, bilang saja lah, tidak usah, cukup cukur gundul saja, karena dikhawatirkan juga nanti minta bayaran yang mahal, tuh ya. Yang kedua ini yang ketiga ya, berarti yang ketiga, supaya hati-hati bagi bapak ibu yang membawa orang tua, tapi dari Indonesianya itu umpamanya bawa kursi roda. Nah, hati-hatinya di mana, Abah? Hati-hatinya yaitu supaya kursi rodanya dibawa masuk, dilipat. Jangan ya diletakkan di luar. Karena ya beberapa kali Abah ya kebetulan kan ya Ramadan 2023 tempo hari itu 2 kejadian, ya. Baru juga datang ke hotel, kemudian belum lama namanya kan baru pada masuk, kemudian mungkin istirahat sebentar. Nah, kursi rodanya itu diletakkan di luar kamar. Ternyata pada saat dia keluar hilang. Itu pertama. Kedua, ya, dia lupa tidak dimasukkan ke kamar. Kebetulan kamarnya itu berseberangan dengan Abah. Itu juga hilang. Ya. Nah, untuk itu ya kembali diingatkan bagi ya bapak ibu yang mungkin keluarganya itu membawa kursi roda, pada saat di hotel alangkah baiknya dilipat, dimasukkan ke kamar. Itu kita cari amannya, ya. Lanjut yang keempat, ya. Ini masih juga terjadi ya. Kemarin itu Abah di Masjidil Haram, itu ada orang yang mendekati Abah, ya. Kemudian dia sepertinya ingin bercerita dan lain sebagainya. Abah ini kan udah paham, ya. Sepertinya orang itu modus. Kemudian Abah katakan tidak. Kata-kata yang keluar dari dia itu adalah speak English. Kalau bahasa kitanya, apakah bisa bahasa Inggris? Gitu. Terus kemudian Abah bilang, lah, tidak. Kemudian Abahnya pura-pura sibuk dengan hal-hal yang lain. Kemudian dia ingin berusaha mendekat lagi. Ya, ingin berbicara, mungkin dia tahu kalau Abah ini kan orang Indonesia. Dia ingin berusaha pakai bahasa Indonesia dan sebagainya, Abah hiraukan. Itu kejadiannya di Masjidil Haram. Nah, dengan adanya hal-hal yang Abah sampaikan ini, ya, Abah itu ya pernah menemukan ada 2 orang Indonesia, ya, 2 orang Indonesia, kejadiannya 2023 di Masjidil Haram. Beliau ini sedang duduk-duduk berdua, hanya saja usia sudah sepuh sekitar 70 tahun. Nah, kemudian itu ada persis tidak jauh dari belakang Abah. Nah, ada seorang laki-laki pakai pakaian ihram, ya. Kemudian awalnya dia ke Abah dulu. Ya, Assalamualaikum Indonesia, apa kabar? Nah, kemudian Abah karena sepertinya
naluri Abah ini, orang ini kurang baik, ya, Abah abaikan. Nah, karena Abah abaikan, kemudian dia pergi, ya, mencari orang yang sekiranya bisa diajak komunikasi. Kemudian sampailah ternyata di belakang, Abah perhatikan tuh ke barisan belakang, ada 2 laki-laki orang Indonesia, kemudian dihampirilah sama orang tersebut, kemudian diajak bicara dan lain sebagainya. Abah tidak mendengar karena kan agak jauh, ya. Kemudian Abah perhatikan, nah, diperhatikan, bapak-bapak yang tua itu mengeluarkan dompetnya, ngasih uang. Karena sepertinya itu, ya, akan terjadi kejahatan, ya, Abah tidak kenal tuh orang Indonesia, buru-buru Abah hampiri, ya. Kemudian orang itu lari. Nah, itu pernah kejadian tahun 2023. Dan ternyata informasinya sampai saat ini, ya, kadang-kadang masih ditemukan. Kadang-kadang di Madinah, ya, umpama bapak-bapaknya ini lagi duduk-duduk, ya, di halaman masjid, kadang-kadang ada, ya, orang itu datang menghampiri, kemudian pura-puranya berbagai macam, ngajak ngobrol dulu, lama-lama bilangnya kecopetan lah, itulah, kadang-kadang ada yang bilang dari Palestina lah, apalah semacam-macam. Nah, itu, ya, Abah memperkirakan insya Allah, ya, mereka itu, ya, hanya tipu muslihat saja, ya, insya Allah seperti itu, ya. Jadi diindikasikan itu sebagai modus minta uang, ya. Jadi intinya, ya, supaya hati-hati kalau umpama ada orang yang tidak dikenal, kemudian dia mengajak, ya, komunikasi, ya, seolah-olah kayak yang ingin kenal dan lain sebagainya, lebih baik, ya, cari amannya, abaikan saja, fokus saja ibadah, kalau perlu pindah tempat saja, tuh, ya. Jadi itu supaya diperhatikan. Lanjut, kemudian yang kelima, supaya waspada pada saat Bapak Ibu, ya, melaksanakan city tour. Jadi insya Allah dari Biro Travel itu kan ada acara city tour khususnya pada saat di Madinah. Jadi pada saat di Madinah, insya Allah Bapak Ibu, ya, akan diarahkan ke Masjid Quba untuk melaksanakan sholat di situ, ya. Karena pahalanya orang yang sholat di Masjid Quba itu pahalanya sebanding dengan orang yang umroh. Hanya saja yang perlu diwaspadai adalah bagaimana caranya Bapak Ibu bisa aman di Masjid Quba, yaitu barang-barang berharganya, terutama uang, Abah sarankan supaya dimasukkan ke kaos dalam yang ada kantongnya. Ingat itu, ya, karena kemarin belum lama ada kejadian, ya, kurang lebih sekitar 10 juta uangnya itu hilang. Nah, di sini Abah akan ceritakan, ya. Pada saat seorang wanita akan berwudu, ini umpama, ya, wudunya umpama dari hotelnya batal, kemudian akan melaksanakan wudu, kemudian uangnya itu disimpannya di tas lempang. Itu kan biasanya kalau ingin berwudu, insya Allah tas lempangnya itu dikebelakangkan. Nah, disitulah, ya, kelemahan itulah dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak baik untuk mengambil uang. Nah, kejadiannya tempo hari itu seperti itu, ya. Insya Allah pada saat dia berwudu, nah, ada orang yang memperhatikan, ya, insya Allah informasi ke Abah itu, ya, sekitar 2 orang, mungkin yang satu untuk menutupi, kemudian yang satu untuk mengeksekusi, ya. Informasinya itu, ya, pakaian kerudungnya itu panjang-panjang, ya, mungkin tadi untuk menghalangi supaya ngambil uangnya itu kan tidak terlihat, ya. Insya Allah seperti itu informasinya. Nah, dengan adanya kejadian ini, Abah berkali-kali menginfokan barang berharga terutama uang itu simpanlah di kantong kaos dalam yang ada kantongnya, yang ada kantong depannya itu. Amankan, apalagi uang besar, ya. Nah, kemudian HP simpan di mana, Abah? Kalau pada saat akan berwudu di situ umpamanya dan sebagainya, usahakan kalau laki-laki usahakan simpan di kantong depan. Kantong depan tuh umpamanya pakai jaket, simpan di sini di depan. Atau barangkali, ya, pakainya pakai pakaian gamis, lebih baik masukkan ke kantong celana itu kalau HP, itu, ya. Nah, untuk ibu-ibunya juga sama. Pokoknya intinya usahakan barang berharga itu diamankan, jangan disimpan di tas selempang, itu saja, ya. Apalagi tadi umpamanya pada saat ingin melaksanakan wudhu, ini karena ada kejadian yang belum lama
jadi Abah sampaikan supaya hati-hati, itu ya. Kemudian selanjutnya yang keenam, ya, supaya tetap waspada pada saat jalan-jalan ke Gunung Uhud. Dulu, ya, sebelum sekarang ini, kalau sekarang ini kan sudah banyak petugas yang berada di Gunung Uhud, ya, tempo hari ini kan Abah juga mengajak jamaah-jamaahnya itu sampai ke puncak Gunung Uhud, dan di sana ada beberapa petugas, ya, yang mengawasi. Sekarang aman kalau yang di Gunung Uhudnya. Nah, adapun kejadiannya yang belum lama ini adalah pada saat berada di Bukit Rumat atau Bukit Pemanah. Abah mengantar jamaah-jamaah ke atas, ya, Bukit Rumat atau Bukit Pemanah itu, ternyata ada yang menawarkan untuk foto-foto. Karena Abahnya sudah memperingatkan, sudah memberitahukan hal ini kepada jamaah-jamaahnya, alhamdulillah jamaahnya tadi mengacuhkan dan tidak mau foto dengan orang tersebut. Dikhawatirkan modusnya sama dengan yang di Gunung Uhud, nanti minta bayarannya Masya Allah, maksa nantinya. Dan untuk fotonya itu kan yang langsung jadi. Tapi kan harganya nanti mintanya nggak kira-kira. Bisa saja satu foto 500.000 sampai 1 juta. Ya, ini kejadiannya adalah belum lama di Bukit Pemanah. Kalau di Gunung Uhud, alhamdulillah sudah aman. Tapi di Bukit Pemanah itu, ya, Abah tidak melihat ada petugas. Tiba-tiba ada yang datang menawarkan foto dan sebagainya. Awalnya menawarkannya ke jamaah Abah, kemudian Abah samperin, ya. Samper, kemudian bilang ke jamaah Abah jangan diladeni. Ya, alhamdulillah selamat, tuh ya. Jadi supaya hati-hati ya. Kemudian yang ketujuh, supaya hati-hati pada saat berziarah, ya, mengunjungi makam para syuhada Uhud. Jadi modusnya itu ada seorang laki-laki pakai sorban warna merah, kemudian pakai gamis putih, itu menawarkan untuk mimpin doa. Dan biasanya setelah mimpin doa itu dia akan minta bayaran yang cukup besar. Nah, untuk itu ya di sini Abah juga mengingatkan ya, untuk para pembimbing rombongan ya supaya hati-hati ya dengan modus tersebut. Ya lebih baik ya dari jauh saja dulu ya, kalau memang sekiranya ingin memberikan arahan-arahan, nanti pada saat ya setelah selesai memberikan arahan-arahan barangkali para jamaahnya ingin melihat satu persatu, ya boleh-boleh saja. Biasanya orang tersebut akan menghampiri, yaitu pada saat ya, rombongan jamaah-jamaah itu ya sama tour leadernya atau pembimbingnya itu sedang diberikan arahan-arahan, kemudian sedang ya diceritakan sejarah mengenai perang Uhud dan lain sebagainya. Biasanya dia ikut nimbrung, kemudian ikut supaya dia yang memimpin doa dan lain sebagainya. Ya, jadi supaya hati-hati. Nah, 7 hal ini ya tetap Abah sampaikan supaya hati-hati, karena di antara ke-7 ini ternyata masih saja ada. Nah, dengan adanya nasihat ya, supaya waspada ini adalah demi kenyamanan Bapak Ibu pada saat ibadah umroh. Karena ya, Abah tidak ingin ya Bapak Ibu pada saat melaksanakan ibadah umroh kemudian jalan-jalan ya di kota suci Mekah Madinah terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan. Abah juga merasa turut prihatin, ya, karena ya, kejadian ini belum lama juga ya tadi menimpa jamaah Abah. Nah, diusahakan supaya hati-hati dan selalu ingat nasihat Abah. Barang-barang berharga itu supaya dimasukkan saja ke tempat yang aman, dan insya Allah kalau disimpan di kaos dalam yang ada kantongnya itu aman. Tuh ya. Di sini Abah mengingatkan yang ingin melaksanakan ibadah umroh yang sudah ada niatan dan ingin ya ibadahnya itu dibimbing langsung sama Abah, bisa menghubungi nomor Ibu Nur. Dan apabila ya, Bapak Ibu ingin konsultasi langsung ke Abah, mintalah ke Ibu Nur supaya bisa berkomunikasi dengan Abah. Caranya bagaimana? Caranya WA dulu, ya. Karena walaupun ada nomor Abah di YouTube, tapi kalau langsung telepon memang Abah tidak respon. Jadi silahkan ya WA terlebih dahulu, ya kenalkan namanya siapa, dari mana, ya keperluannya apa, barulah nanti Abah arahkan barangkali ingin langsung telepon. Jadi kalau langsung telepon itu memang tidak langsung Abah angkat karena khawatir ada yang
memanfaatkan kurang baik. Itu saja ya. Jadi kalau ingin berkomunikasi dengan Abah, yang pertama silahkan minta ke Ibu Nur WA dulu ya, minta supaya disambungkan dengan Abah. Apabila Bapak Ibu tahu nomor Abah, silahkan WA terlebih dahulu. Nanti dengan WA itu Abah akan tanya apa keperluannya. Kalau memang sekiranya ingin konsultasi mengenai umroh, cara daftar dan sebagainya, nanti akan diarahkan sama Abah. Bahkan nanti bisa telepon langsung, bisa video call. Itu caranya seperti itu ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan kebarokahan. Baik Bapak Ibu, itu saja. Mudah-mudahan nasihat dan sedikit mengingatkan ini ya bermanfaat. Harapan Abah yang ingin melaksanakan ibadah umroh di tahun 2025, semoga Allah memberikan sehat, semoga Allah memberikan aman, selamat, lancar, dan barokah. Baik Bapak Ibu, Abah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.